Seperti renungan yang minggu lalu saya katakan bahwa kita hidup itu karena anugerah Tuhan. Jangan sampai ada orang yang memegahkan diri yang terambil di dalam Efesus 2 ayat 8. Dan kita lihat bahwa ada 3 raja yang mengalami di bawah dalam hidupnya, dia mengalami kegagalan dan akhirnya ya yang dipilih Tuhan secara luar biasa, tapi semua kehilangan anugerahnya. Karena apa? Minggu lalu kita belajar tentang Raja Saul, yaitu karena dia memakai pikirannya sendiri. Dan sekarang yang kedua yaitu Raja Salomo. Ya, Raja Salomo ini kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 9 berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Raja Salomo ini adalah anak Raja Daud yang menerima anugerah yang besar sebagai penggenapan janji Tuhan atas keluarga Daud, bahwa Salomo anak Daud menjadi raja tersohor di seluruh penjuru negeri. Ia diangkat menjadi raja Israel, berkuasa atas seluruh kerajaan, dan Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan pada waktu itu Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, karena ia hidup setia dan jujur di hadapanmu. Engkau telah memberikan anak yang duduk di takhtanya pada hari ini. Maka sekarang engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Maka dari itu berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu yang membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Dia minta hikmat untuk memimpin bangsanya, ya. Dan Tuhan menjawab, berfirmanlah Tuhan pada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, kau tidak minta kekayaan, tidak minta harta benda, tidak minta kemuliaan, tidak minta nyawa pembencimu, tidak minta umur panjang, tapi sebaliknya kau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk menghakimi umatmu yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu aku berikan kepadamu. Tetapi selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada raja-raja seperti engkau dan tidak akan ada raja-raja sesudah engkau. Sehingga Salomo menjadi seorang yang punya hikmat luar biasa. Raja yang kaya, emas dan peraknya seperti timbunan batu, ya. Tidak ada raja sekaya Raja Salomo. Sehingga seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmatnya. Bahkan Ratu Seba sangat mengaguminya. Dia bertemu langsung dan menguji kebenaran itu, membawa emas, batu permata yang mahal. Ratu Seba mengakuinya dan dia tercengang-cengang melihat keadaan istana Raja Salomo yang penuh dengan barang-barang di istana Raja Salomo yang terbuat dari emas. Salomo seorang raja yang sangat terkenal dan dikagumi oleh siapapun pada waktu itu. Di mana Salomo di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat pertama dikatakan dia mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya baru selesai seluruh istananya itu. Tetapi ternyata bahwa dia lebih mudah membangun kerajaannya daripada membangun hidupnya dan dirinya sendiri. Karena apa? Karena Salomo akhirnya di tengah-tengah berkat, di tengah-tengah kekayaan, di tengah-tengah keagungan, maka hidupnya hancur, ya. Salomo mencintai dunia daripada Tuhan. Salomo hatinya condong pada dunia. Salomo mencintai perempuan asing. Istrinya 300, gundiknya 700. Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan bergaul dengan mereka, karena mereka akan menyondongkan hatimu kepada Allah mereka. Salomo memanggil penari-penari untuk menghibur dirinya, dan Salomo tidak bertanggung jawab
apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Salomo tidak hidup dalam kekudusan, sehingga pada waktu masa tuanya istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga dia tidak berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan Salomo melakukan apa jahat di mata Tuhan, yaitu mengikuti dewi orang Sidon, Asitoret, dewi kekejian, ya. Salomo mendirikan bukit-bukit pengorbanan, dan Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo karena hatinya telah menyimpang dari Allah Israel. Padahal Tuhan sudah 2 kali menampakkan dirinya kepada Salomo dan sudah memerintahkan untuk tidak mengikuti Allah lain. Akhirnya kerajaannya dikoyakkan daripadanya dan diberikan pada hamba yang lain. Salomo kehilangan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 ayat Alkitab berkata, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang percaya. Ibrani 2 ayat 1 berkata, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Jangan sampai kita yang sudah diselamatkan, yang sudah ditolong, yang sudah diberkati, yang sudah disertai, tetapi hati kita condong pada berkat dan hal-hal yang lain. Apalagi saat ini kita ada di masa-masa yang sulit dan sukar, ya. Saudara, katakan Salomo kehilangan anugerah Allah karena di tengah-tengah berkat dia tidak menjaga kekudusan. Kekudusan adalah kehidupan yang paling mendasar di dalam hidup kekristenan kita. Karena apa? Yang pertama, kekudusan adalah jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Ingat, satu-satunya cara kita melihat Tuhan adalah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, kejarlah kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan tidak bisa kita melihat Allah. Karena Allah itu kudus. Melihat aja nggak bisa. Apalagi mau masuk kerajaan Allah. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita harus menjaga, kejar kekudusan. Supaya kita bisa bertemu dengan Allah. Supaya kita bisa melihat Allah. Kita nggak bisa bertemu dengan Allah dengan amal ibadah kita. Kita nggak bisa ketemu Allah dengan sumbangan-sumbangan kita, dengan kebaikan kita. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan dan melihat Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali kita hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup dalam kekudusan tidak perlu berjuang untuk bertemu Tuhan. Karena orang yang hidup dalam kekudusan, janji Tuhan akan melihat Tuhan. Waktu kita hidup dalam kekudusan, maka kita masuk dalam anugerahnya dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kekudusan adalah dasar doa kita dijawab Tuhan. Doa dijawab bukan karena pinternya seseorang merangkai kata-kata untuk bisa berdoa. Doa dijawab bukan karena kemampuan kita untuk bisa berdoa. Doa dijawab karena kekudusan orang itu yang berdoa. Alkitab berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Alkitab dengan tegas berkata, orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Saudara, karena itu kekudusan adalah dasar doa kita dijawab. Yang ketiga, kekudusan adalah sumber kemenangan dan mujizat. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita akan mengalami kemenangan dan mujizat. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego, orang yang menguduskan dirinya. Sekalipun dia dibuang di dalam dapur api, mereka tidak terbakar, mengalami satu kemenangan yang besar. Daniel adalah orang yang mempertahankan hidup kudus sehingga di hadapan Tuhan. Ketika dia dilempar di gua singa, singa tidak mengapa-ngapakan dia mengalami kemenangan. Yusuf yang menjaga dirinya untuk hidup kudus, dia berani berkata tidak waktu dibujuk oleh istri Potifar. Saudara, dan akhirnya Yusuf seorang yang sungguh-sungguh menguduskan dirinya. Hidup dalam kekudusan adalah sumber daripada kemenangan. Yang keempat, kekudusan adalah syarat mutlak untuk ke surga.
Untuk ke surga bukan ditanya agama apa yang kita anut. Untuk masuk surga bukan ditanya amal ibadah kita. Untuk masuk surga tidak ditanya berapa jiwa yang kamu bawa ke gereja. Tetapi syarat mutlak masuk surga adalah kekudusan. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan salah satu kehendak Bapa di surga adalah hidup dalam kekudusan. Salomo tidak menjaga kekudusan. Saudara, dosa ini ya adalah banyak sekali menjatuhkan banyak orang. Dosa tidak kekudusan ini, yaitu sexual life. Tuhan beri desain sexual life untuk beranak cuculah. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti dan tidak memperhatikan bahwa kita adalah rumah Allah yang harus hidup menurut firman. Banyak orang yang menyalahgunakan ya akan dosa ini ya, sehingga banyak rumah tangga yang hancur, hamba-hamba Tuhan yang jatuh ya. Semua hanyut karena apa? Masalah satu ini. Mulai dari Nuh yang mabuk, sampai Daud yang ambil istri Uria, sampai Salomo yang punya 700 istri, dari perjanjian lama sampai pada saat ini, yang satu ini saudara senantiasa menghancurkan manusia. Tokoh-tokoh negara kita ya, Bang Presiden Amerika, pernah ada yang berselingkuh, pengusaha, hamba-hamba Tuhan, rumah tangganya berantakan ya, keluarganya yang awalnya suami istri setia sama istri dan anak-anaknya, setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan Tuhan, tapi bisa berubah karena satu ini, saudara, dan akhirnya rumah tangganya hancur, saudara. Banyak orang yang konseling yang tanya, suami saya itu, istri saya itu baik, rohani banget ya, ikut pelayanan aktif di pemuda, orangnya nggak model-model, kok bisa ya bisa berubah ya. Banyak suami-suami berselingkuh jatuh di tangan wanita hanyut karena satu hal ini. Saudara, kita lihat Simpson. Siapa Simpson? Simpson seorang yang diurapi dan dikhususkan untuk Allah. Simpson mendapatkan anugerah Allah sejak dalam kandungan, saudara. Ditetapkan menjadi nasir Allah. Simpson lahir dari segala secara mujizat, ibunya mandul. Simpson mempunyai kuasa yang luar biasa dengan karunia hebat. Roh Tuhan berkuasa atas Simpson. Menghadapi singa beruang dia menang. Menghadapi 1000 orang Filistin dia menang. Tetapi karena tidak hati-hati dan tidak berjaga-jaga menghadapi seorang perempuan yang bernama Delila, Simpson hanyut dan jatuh. Akhirnya dia ditawan orang Filistin, matanya dicungkil, jadi buta, saudara, dan jadi bahan tertawaan orang Filistin. Beda dengan Yusuf. Yusuf tidak seperkasa Simpson. Yusuf tidak mempunyai karunia-karunia yang sehebat Simpson. Tetapi Yusuf seorang yang sangat berhati-hati dan manis sikapnya. Yusuf seorang yang taat dan melekat kepada Tuhan. Meskipun dia digoda istri Potifar, ya, yang menggoda dan mengganggunya setiap hari. Tetapi Yusuf sangat berjaga-jaga. Bahkan dia berkata, aku tidak akan berbuat dosa sebesar itu di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus tahu dosa yang disaput oleh cinta. Itu saudara dikatakan sulit sekali melepaskannya. Karena itu jangan coba-coba yang satu ini. Sekali lagi, dosa yang disaput oleh cinta itu sulit banget melepaskannya. Jangan coba satu-satu ini ya saudara. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahukah kamu, siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Keduanya menjadi satu daging. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Karena itu jauhkan dirimu dari percabulan. Jangan beri kesempatan pada iblis. Banyak air mata, banyak penderitaan, banyak penyesalan, banyak kepahitan, banyak kehancuran karena terjadi karena satu ini. Saudara, kuncinya
Saudara boleh punya karunia hebat, saudara boleh sukses, saudara boleh melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, tidak berwaspada, tidak berjaga-jaga dalam kekudusan, maka tahun-tahun hidupmu akan menjadi tahun air mata, tahun penderitaan, dan tahun kutukan. Hidupmu akan diwarnai dengan kesusahan. Ayo, kita camkan bahwa hidup kita mau taat akan firman, senantiasa hidup dalam kekudusan, maka kita akan mengalami anugerah yang besar dalam hidup kita, membawa kita naik dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Doamu dijawab oleh Tuhan. Dan sekali lagi ingat bahwa syarat masuk ke surga adalah kekudusan. Oleh karena itu, ayo kita jangan sampai kita jatuh seperti Salomo. Jaga, waspada diri kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi kita mau taat akan firman Tuhan. Melakukan kehendak Bapa sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Maka kita akan mengalami anugerah Allah yang besar yang telah dicurahkan kepada kita. Tidak akan hilang begitu saja. Tetapi sungguh-sungguh kita pegang, kita rasakan, dan kita nikmati bersama seluruh keluarga, anak cucu kita akan menikmati anugerah Allah yang besar ini. Amin.